Bismillahirrahmanirrahim warohil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube. Teman-teman boleh memberikan komentar dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, lagi-lagi kita akan membahas kemarin saya belum menemukan jawaban yang tepat lah gitu. Sejak kapan kau menemukan jawaban? Kok 3 tahun pun tidak ketemu-ketemu kau? Ya begini begitu lagi. Saya itu mau tanya ini Bu Sofi, apakah Yesus menciptakan langit dan bumi atau tidak? Itu pertanyaan udah dari tahun berapa itu, Yubi? Yohanes 1 ayat 4. Yohanes 1 ayat 1. Yubi, aku jawab singkat, dia nggak terima, dia minta aku jawab panjang-panjang. Karena di Kejadian 1 itu dikatakan Ya, Bu Lena. Allah menciptakan langit dan bumi di situ, bukan Yesus. Ya, Allah yang mana yang menciptakan langit dan bumi di Kejadian 1? Allah yang mana? Allahnya Musa. Allahnya Musa itu bukan Allah negeri Mekah kan? Ini Allah di situ kan Yesus. Allahnya bukan, siapa? kan, gitu poinnya. Iya, Allah yang di Kejadian 1 yang menciptakan langit dan bumi itu Allahnya Musa. Iya. Jadi Siapa bukan namanya? Yesus. Ya, Allahnya Musa siapa namanya? Yahweh katanya. Nah, katanya. Ih. Ya, Udah, jadi Bulina, Yahweh yang sambar Bulina. menciptakan itu. Bulina, aku mau dengar Bulina sebagai apologet nih. Apa, Menjelaskan. Sambar Bulina. Kasih dia tulang, kasih dia tulang. Yubi, tadi malam dia udah tanya ini, aku udah jawab, dia nggak terima dengan jawaban aku. Caca, dia nggak terima dengan jawaban aku yang super duper singkat. Pertanyaan Yubi kan adalah apakah Yesus itu menciptakan dunia? Betul Yubi ya? Betul ya, kayak pertanyaanmu. Aku jawabnya langsung ya, Yesus Kristus menciptakan dunia. Dia nggak terima dengan jawaban itu. Akhirnya aku kasih uraian. Siapakah Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah Allah yang turun ke dunia menjadi manusia. Harusnya jawaban itu sudah jelas. Ya betul. Udah. Clear. Dia nggak mau jawaban sesingkat itu. Dia mau bertele-tele supaya debat, dan aku bukan orang yang suka debat. Bukan. Yubi, kamu bertanya, Bukan kita Yahweh. jawab. Yang Yubi, kamu terima nggak terima itu derita lu. Udah berkali-kali gue kasih tahu lo ya. Kita udah Ya, jawab. Lu percaya enggak, lu terima nggak terima, memang gue pikirin. Itu derita lu, ya, IDL, EGP, ya, emang gue pikirin. Gini Bu Sofi. Terserah lu. Yubi, Jadi bentar, yang pasti jawab. Yahweh atau Yesus? Lu kan bawa, Yubi, lu kan bawa. Itu Yahweh, Yubi. Yesus itu Yahweh itu sendiri. Kamu baca Yesaya 40 ayat 3, Yahweh akan turun ke dalam dunia menjadi manusia dan kedatangannya didahului seorang utusan. Siapa Yahweh? Terus kalau Yahweh itu Yahweh itu Yesus. Yesus, kenapa ada dua yang berbeda di situ? Kenapa? Aduh. Apa? Kenapa ada dua putan yang berbeda? Ada dua apa? Dua Dua putar nama apa? yang berbeda. Loh, aduh, bukan cuma 2 nama. Yahweh itu artinya dia yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Makanya Yesus berkata, aku adalah firman Allah yang maha kuasa, Wahyu 1 ayat 8, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Itu Yahweh. Ngerti kau kata Yahweh? Dan Yahweh ini macam-macam gelarnya. Ada Yahweh Rohi, Yahweh Gembalaku, ada Yahweh Nisi, Yahweh Panji-Panjiku, ada Yahweh Jireh, Yahweh penyediaku, ada Yahweh Rafa, Yahweh penyembuhku, ada Yahweh Sidkenu, Yahweh kebenaranku, ada Yahweh Suwa, yaitu Yesus, Yahweh juru selamatku. Gimana sih Ya, kamu? jadi gini Yubi, kamu tahu nggak apa arti dari 4 huruf suci itu YHWH? YHWH itu adalah lihat tangan, lihat paku, atau artinya lihat yang disalibkan. Siapa yang disalibkan? Yesus Kristus. Dan nama Yesus. Kalau Bentar Yubi, bentar. Yesus itu Nah, dikatakan bentar, Yubi, bentar dulu. Kamu kan minta jawaban. mengatakan Nama ada Yesus satu dari Allah, bahasa Ibrani. yaitu Pak. Yubi, nama Yesus dari bahasa Ibrani itu Yeshua HaMashiach, artinya Yahweh penyelamat. Berkali-kali aku udah ngomong, Yesus itu nama aslinya Yehosua atau Yesua, artinya Yahweh Suwa, Yahweh juru selamat, ngerti ya? Dia tuh Yahweh itu dan sendiri. dia tahu Kamu gimana? Yesaya 40 ayat 3 dengan jelas, Yahweh akan turun ke dalam dunia Dikatakan menjadi manusia. Allah. Paulus ada berkata, ada salah yaitu Bapa katanya. Ya memang iya, karena dia membandingkan dengan Allah bangsa-bangsa lain. Allah yang sejati itu hanya Allahnya Israel yang disebut Bapa. Gimana sih lu? Bukan Tuhan negeri Mekah ya. Ya arti bagi Paulus itu bukan Allah arti dong. Loh, Paulus di dalam suratnya mengatakan apa? Dialah Yesus Allah yang kekal. Ini mau gue bacain loh surat Paulus. Nih gue bacain ya surat Paulus ya, yang menyatakan Yesus adalah Allah.
Ya coba gimana katanya? Udah sering Bu, dibacain udah sering. Yubi, kembali aja tadi ke pertanyaanmu, apakah sudah terjawab atau belum? Pertanyaanmu kan sangat sederhana. Apakah Yesus menciptakan dunia? Jawabannya ya. Kalau kamu nggak percaya, kamu mulai lagi dari definisi atau kenalan dulu sama Yesus Kristus, siapakah dia? Itu udah kejawab belum? Jadi kamu jangan muter-muter jalan di tempat, kasihan loh. Iya, yang itu sudah terjawab. Cuma yang belum terjawab itu Allah itu ada Yesus. Itu belum terjawab. Karena kan Paulus berkata hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Iya, dan satu Tuhan adalah siapa? Ya nggak Jangan dipotong-potong. Dipotong. Tahu gue. Paulus mengatakan harus Yesus itu lupa. Tuhan, bukan Allah. Iya, berapa kata yang disebutkan di situ dan semuanya. adalah Ayubi, satu. jangan jadi kebiasaan Ayubi, baca satu perikop dicomot hanya satu ayat, setelah satu ayat dicomot jadi satu kata. Itu kan menjadi satu kebiasaan yang tidak baik. Loh, kan tadi di Kejadian 1 itu katanya Allah di situ Yesus. Sementara Paulus berkata gimana? Yesus itu kan firman Allah yang turun ke dunia, betul nggak? Dia berubah jadi Itu manusia. yang bilang begitu siapa? Nah, capek udah ke dasar lagi dong, balik Yesus lagi. itu berkata turun Bi. dari surga. Yesus berkata Yohanes datang 1. keluar dari Allah. Bukan, Yesus Dia ini yang turun ngomong, ke aku dunia, datang keluar dari Allah. Bi. Yesus berkata, aku ada sejak kekal, sejak sebelum dunia dijadikan. Dan Yesus berkata, aku turun dari surga. Emang yang turun dari surga siapa? Iya, terus maksudnya bagaimana? Batu hitam Di Bu, dalam dari surga. Quranmu, surah 4 ayat 171 kan juga dikatakan Isa itu kalimatullah al-Quha ila Maryam dan Rasulullah. Isa itu adalah firman Allah yang diturunkan di dalam rahim Maryam. Gue bingung kalau dari surga Tapi ini, Batu Hajar Aswad saya gue itu- percaya. Tapi Bukan, kalau saya itu masih bingung karena di Kejadian 1 itu apa Allah di situ dikatakan Yesus gitu loh, itu yang saya tanya. Iya Yubi, dikatakan Allah itu menciptakan segala sesuatu melalui Yesus, melalui firman-Nya dan rohnya. Jelaskan. Kamu jangan cuma baca Kejadian 1 ayat 1. Baca Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 bagaimana Allah menciptakan alam semesta. Ngerti ya? Allah menciptakan alam Ya, semesta itu lalu melalui firman maka Paulus hanya ada satu Bapa itu gimana? Ya, nanti hanya ada satu Allah yang sejati. Aduh, gimana sih lu? nggak nyampe dia. Iya, siapa itu yang Yubi, itu tahun 2022 ini setinggal hitungan jam loh Yubi. Masa otakmu masih ditinggal di sini aja. bukan kan di situ Paulus Berapa jam lagi berkata kita yaitu mulai Bapa, iklan? hanya Bapa Allah itu kan? Iya enggak? Iya Yubi, satu-satunya Allah yang benar itu hanya Bapa. Allah bangsa-bangsa itu berhala. Makanya lu jangan nyembah Allah negeri Mekah, sembah Allahnya Musa, sembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Gimana sih? Dan Allah yang adalah Bapa, Allahnya Israel itu nusul ke dalam dunia. Ngerti kau? Iya, Ngerti artinya nggak? yang di Kejadian 1 itu Artinya Allah itu apa? bukan Yesus dong Bu Sofi. Aduh Yubi, yang namanya Allah itu Elohim, Bapa, Firman, dan Roh. Jangan lu pisah-pisahin. Bapa, Firman Allah, dan Roh Allah itu satu. Yesus itu Pertanyaan hakikatnya Firman dia itu Allah. Itu aja dikasih di ayat itu di 1 Korintus 8 itu, 1 Korintus 8 ayat 6 tuh, bacakan buat dia. Iya, tadi kan udah aku bacakan. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu diciptakan dan yang karena Dia kita Udah hidup. jelas Yubi. Aduh Yubi, itu bahasa Indonesia loh. Iya, artinya Yesus itu kan Tuhan bukan Allah kan begitu. Yesus itu artinya. Allah yang zohir Yubi. Yesus itu adalah Allah yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15. Yesus adalah the visible image of the invisible God. Allah yang kelihatan, gambar wujud Allah dari Allah yang tidak kelihatan. Di dalam Quran kan juga ada surah 57 ayat 3. Allah yang zohir dan Allah yang batin. Yesus adalah Allah yang zohir dari Allah yang batin. Allah yang menampakkan diri, Allah yang bisa kita lihat, Allah yang punya wujud, yang bisa kita pandang dengan mata kita, bisa kita dengar suaranya, bisa kita raba dengan tangan kita. Allah yang zohir namanya Sang Firman. Allah yang nggak pernah kita dengar suaranya, nggak kelihatan oleh mata, suaranya nggak pernah kita dengar, kamu nggak bisa mengerti. Allah yang roh, yang nggak nampak, namanya Bapa. Lu nggak percaya, itu derita lu. Yang pasti Alkitab memang ngomong Berarti gitu. ayat mana yang benar itu Bu Sofi? Yang mengatakan Yesus itu gambar wujud Allah atau hanya ada satu Allah yaitu Bapa Bu Sofi? Yang mana yang mau diambil? Aduh, ini orang. Aduh. Kenapa kamu mesti memisah-misahkan orang itu dalam satu Alkitab? 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside.
Inside. Orang itu dalam satu Alkitab. Kan ketika dikatakan hanya ada satu Allah, berarti hanya ada satu, tidak ada dua. Nanti ketika dibilang Yang mengatakan Yesus dua Allah siapa, Yudi? Yang mengatakan ada dua Allah siapa? Yesus itu ada di dalam diri Bapa, bukan dua Allah. Yesus itu sang firman Allah itu sendiri. Sekarang saya tanya sama kamu. Ini berkali-kali kan sudah saya kasih analogi. Kamu itu manusia, terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Roh kamu itu Yubi apa bukan? Saya. Firman kamu, pikiran kamu tuh, perkataan kamu tuh perkataannya Yubi atau bukan? Iya saya. Cuma ada masalah Tubuh kamu yang nggak ganteng itu, yang kurang ganteng itu Yubi apa bukan? Cuma masalahnya tubuh itu bukan. Jawab dulu. Tubuh kamu yang nggak ganteng itu Yubi apa bukan? Tubuh mantu itu saya. Ya udah, kalau gitu roh, bukan sesuatu yang hidup, bisa dipisahkan. Lu kok bukan sesuatu yang hidup? Dalam manusia itu yang hidup itu hanya satu. Jasad dan hidup mati. Iya, makanya jiwa kamu, roh kamu, dan tubuh kamu itu kan satu juga, Yubi juga, bener nggak? Cuma yang hidupnya cuma satu. Sementara kan kalau Tuhanan itu tiga-tiganya hidup. Loh, iya itu bedanya kita sama Allah. Makanya Yesus berkata, sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga anak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Dan sama seperti Bapa memberikan hidup yang kekal, demikian juga anak akan memberikan hidup yang kekal kepada barang siapa yang percaya kepadanya. Beda Yubi, kalau firmanmu itu tidak bisa nusul jadi manusia, tapi kalau firman Allah bisa nusul jadi manusia. Sekarang aku tanya, kalau tubuhmu sama rohmu dipisah, itu kamu jadi dua apa jadi satu? Kamu jadi mati dua. Jadi dua. Kok jadi dua? Kamu berarti ada dua. Ya karena jasadnya itu tetap di bumi, rohnya diangkat ke langit. Berarti kamu jadi dua. Ya, jasadnya nggak mati. Jasadnya nggak mati. Terpisah di situ. Jasadnya mati nggak? Terus jasadnya bisa gerak nggak kalau rohnya dipisah? Jasadnya digebukin mungkar. Tidak bisa. Nah, berarti satu atau dua Yudi? Ya udah. Kalau jasadnya mati, rohnya Begini, hidup. Ayudi. Satu atau dua? Betul, kalau perumpamaan dengan tubuh manusia itu betul bisa dikatakan 3 dalam 1. Cuma masalahnya hanya satu yang hidup dalam manusia itu, yaitu rohnya saja. Ya hanya ada satu Allah. Kalau konsep ketuhanan kan tiga-tiganya dia hidup. Itulah bedanya. Oh, dia mau sama dengan Allah. Dia mau tiga-tiganya hidup. Kalau ini loh Yubi, kalau kita ini terbatas ruang dan waktu, kalau Allah itu di mana-mana tidak terbatas ruang dan waktu. Ngerti nggak? Ya balik ke topik saja aja, Bu Sofi. Kan jadi bingungnya gini. Bukan, di satu sisi dikatakan Yesus itu gambar wujud Allah, tapi ada yang mengatakan Allah itu hanya Bapa. Jadi gimana korelasinya begitu? Ya iya, Yesus itu kan Allah yang sama, bukan dua Allah. Aduh, yang mengatakan ada dua Allah itu siapa? Yesus itu adalah firman Allah yang ada di dalam diri Bapa. Yang mengatakan ada dua Allah ada di mana? Gini Ayubi, gini saya dari surga. Gini Ayubi, kamu biarin si Bray bicara dulu. Nah, kamu percaya teopani di perjanjian lama nggak? Yang Musa berbicara dengan pohon, api, percaya nggak? Ayat itu percaya itu. Ya, percaya kan? Itu Tuhan kan, Allah kan itu kan? Nah, sekarang teopani itu dirubah jadi Yesus, berkata-kata kepada manusia. Percaya nggak? Sekarang nggak lagi pohon yang berbicara atau api, tapi Tuhan Yesus yang berbicara langsung. Percaya nggak? Allah nggak? Ya, bisa. Terus ya sudah. Itu Allah bukan? Yahweh bukan? Dengan ayat yang mengatakan hanya ada satu Allah itu Bapa itu gimana? Ya itu menunjukkan bahwa keilahian itu adalah satu. Maksudnya begitu. Semua itu satu. Dia begini, nggak bilang gini. Allah adalah Bapa satu. Kedua, Yesus adalah Tuhan. Nggak bilang gitu. Itu tetap satu. Maksudnya maksudnya kealahan itu yang satu gitu ya. Satu ilahi, iya. Jadi satu ilahi. Satu-satunya Allah yang benar. Itu keesaan. Bukan Allah itu satu, bukan satu-satunya Allah. Tapi kan di situ disebutkan Bapa, ada nama Bapa di situ. Memang kan sama Bapa kita ada Roh Kudus. Iya Yubi, Yesus itu kan firman Allah yang di dalam diri Bapa. Makanya Yesus berkata, barang siapa melihat aku, kamu melihat Bapa. Barang siapa menghormati aku, kamu menghormati Bapa. Itu kan simple gitu loh, kata-kata simple saja. Yubi. Ya. Gini, jadi kalau kamu selalu mempertahankan itu justru menjebak kamu, karena kamu mengatakan hanya ada satu Allah saja yang benar, yaitu Bapa. Ya, apakah Allah disebut Bapa, Yudi? Itu kan bukan saya yang bilang, itu kan dari perkataan Paulus itu kan di ayat iya, kamu mempertahankan itu kan berarti Allah negeri muka bukan Allah yang benar kan, Yudi? Ya enggak? Kita tidak sedang membahas itu, ini fokus ke topiknya aja. Berarti Allah negeri Mekah bukan Allah yang benar, karena di
1 Korintus 8 di situ dikatakan hanya ada satu Allah yang benar, yaitu Bapa. Iya, artinya Yesus itu Allah yang benar bukan? Berarti Allah negeri muka bukan Allah yang benar dong. Bukan itu pertanyaannya, Yesus itu Allah yang benar bukan, kan gitu? Ya jelas, Yesus disebut Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya, Nah, saya bisa jawab itu. artinya kan harusnya berarti Yesus itu jangan dipisah-pisahkan dengan Bapa dong di ayat itu. Kenapa yang memisahkan? Yesus tidak pernah dipisahkan dengan Bapa. Yesus itu sang firman bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Ini Ayat itu kan dikatakan Bapa Allah, Yesus itu Tuhan, itu kan dibedakan berarti. Sekarang aku tanya, rohmu, jiwamu dan tubuhmu itu bisa dibedakan apa enggak? Bisa dibedakan apa enggak? Bisa. Tapi nggak bisa dipisahkan, betul nggak? Saat ini tidak bisa, saat ini. Ya. Saat ini nggak bisa. Ya nggak bisa, kalau dipisahin lu mati, metong. Iya, kecuali nanti mati ya bisa berpisah. Nih, aku bacain kamu ya, apa kesaksian Rasul Yohanes. Akan tetapi kita tahu, di 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yesus itu Allah, Yubi. Dia itu disebut monogenes, artinya satu jenis dengan Bapa. Apa jenisnya? Allah. Ya, cuma itu kan berdasarkan apa yang ditulis oleh Yohanes, Bu Sofi. Loh iya, itu kan kesaksian. Semua Alkitab itu tulisannya kesaksian. Kitab Taurat itu juga ditulis oleh Musa, bukan kayak Quran lu gedebuk dari langit. Ya, lalu dari mana Yohanes itu bisa tahu tentang hal tersebut tadi yang dibacakan? Karena Roh Kudus yang menyingkapkannya. Yesus kan berkata, aku akan mengutus kepadamu roh kebenaran. Roh itu akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Roh itu akan memuliakan aku. Jadi Roh Kudus itulah yang menyingkapkan siapa Yesus. Roh Kudus itu akan memuliakan aku, kata Yesus. Tapi apakah Yohanes sendiri pernah bilang aku mendapatkan apa ilham Roh Kudus itu, Bu Sofi, apa gimana? Aduh. Ayubi, kenapa kamu ngotot memaksakan kehendakmu sesuai selera atau syahwatmu yang harus Yohanes itu diutus Tuhan, astaga. Iya, maksudku ada pengakuannya tidak dia mendapatkan firman dari Roh Kudus. Ngapain pengakuan kalau dia diutus langsung? Dia kasih hidup langsung. Astagfirullahaladzim, Yesus, Yubi. Dia itu ngerti Yesus itu siapa. Dia makanya bacalah sejarah Yubi. Ya. Waktu Yesus disalib, Yohanes di bawah salib. Nggak ada yang diserupakan, itu Yesus. Waktu Yesus bangkit, Yohanes juga saksi mata. Ngerti nggak, Yubi? Berarti masih bersifat spekulasi dong, Bu Sofi. Ya bisa aja, bisa tidak. Spekulasi gimana? Ya artinya apa yang dikatakan Yohanes di ayat tadi itu bisa memang betul, bisa tidak. Karena kan justru sekarang itu yang sedang dalam posisi spekulasi itu adalah kamu. Kamu sedang berspekulasi dengan imanmu, apakah aku benar, apakah aku salah. Nah, lebih baik kamu mulai membuka diri. Kalau kamu selalu tanya di mana, apa saksinya, kata siapa, pertanyaan-pertanyaan itu dibalikin ke imanmu yang sekarang, kamu lebih kelimpungan lah, lebih nggak ngerti loh. Makanya tokoh kalau misalkan pada kenyataannya Yohanes itu tidak pernah dapat firman Roh Kudus, kan repot. Jadinya ya salah dong apa yang dia katakan. Jadi kalau kamu sanksi, kalau kamu tidak dibukakan selubungnya, itu kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya saja seluruh dunia dan seluruh sejarah itu lebih kepadamu ya Tuhan. Supaya engkau jamah ya. Kalau memang dia terbelit dengan jamah Yubi. Tapi kalau memang dia komentarkan untuk masuk neraka jahanam, biarkan dia masuk neraka jahanam, Tuhan. Amin. Aldi, yang namanya spekulasi tuh begini. Muhammad keluar dari gua terus ngomong sama temennya, gua udah ketemu malaikat Jibril. Itu baru spekulasi, nggak ada saksinya. Lu gimana sih berpikirnya? Setidaknya itu kan ada pengakuan di situ. Kalau yang Yohanes ada tidak pengakuan Bapak? Tidak ada saksi, ada witness. Ya Allah. Yubi, sebuah narasi tanpa histori itu fiksi. Nah, itu cerita Muhammad tuh begitu. Tapi kalau cerita Yohanes itu narasi, dia ada sejarah, ada historinya. Jadi bukan fiksi. Dua hal berbeda ini aja yang harusnya kamu berpikir gitu loh. Makanya kalau mau berbicara tentang spekulasi, tadi kata si Bray bener. Aku aja bisa loh ngaku-ngaku keluar dari WC yang gelap. Aku ngaku-ngaku aku tadi ketemu Jibril loh. Pengakuan kan, kalau memang kamu butuh pengakuan, lalu pengakuan dikonfirmasi kepada siapa saksi. Nggak ada buktinya. Yang ada nilainya, itu saksi. Gitu. Ini Yubi, di Alkitab itu bukan satu orang ya yang mengkonfirmasi. Begitu banyak tokoh nabi yang berkesinambungan ya. Urut-urutannya pun benar di dalam tahun-tahunnya. Seperti Yubi mau memasalahkan tadi Yohanes, itu ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan beberapa lagi yang tidak ditulis di situ, mengkonfirmasi satu sama lainnya. Jadi kalau masalah saksi sudah terlalu banyak saksi di situ. Kalau masalah spekulasi itu bukan spekulasi,
itu by eyewitness di situ. Dan dengan ya namanya orang urapan ya, dengan segala macam kemampuan yang diberikan Tuhan gitu loh. Jadi kurang apa lagi Ubi? Di 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 Rasul Yesus mengatakan begini nih. Apa yang kami lihat dengan mata kami, yang kami raba dengan tangan kami, yang kami dengar dengan telinga kami, yang kami saksikan dengan mata kami lihat dengan mata kami raba dengan tangan kami tentang Sang Firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi dia menulis apa yang dia saksikan. Iya. Makanya nabimu telah diceritakan kepada kami dari Abu Hurairah, telah diceritakan kepada kami dari Abu Thayyib, telah diceritakan kepada kami Abu Thayyib dari kakeknya Abu Thayyib telah menceritakan kepada kami. Kan begitu Yubi, kayak hadis itu, telah menceritakan kepada kami dari ini, telah menceritakan kepada kami dari ini. Itu mah gosip nenek-nenek, betul nggak sih? Iya gini Ibu Sofi, kan tadi itu sedang membahas dari Yesus katakan Allah yang benar kan. Sementara tadi kan yang diangkat itu dari kutipan tulisan Yohanes kan begitu. Bacain ya, Yesus berkata, Wahyu 1 ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Mau apa lagi lu perkataan Yesus? Apa lagi? Nah, itu siapa yang berbicara Bu Sofi? Kau boleh tahu? Oh, gue, yang ngomong gue. Yang bicara Aduh, begitu banyak bukti saksi, kurang apa lagi sih Ubi? Bukan tadi sampai berbicara, aku bertanya. Bentar, Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Gue tanya sama lu, yang awal dan yang akhir itu siapa kalau bukan nama Allahmu? Iya, gini Bu Sofi. Yesus mengatakan akulah yang awal dan yang akhir. Bukan, lagi jangan kau ributkan wahyu. Kita itu percaya jadi kejadian saya wahyu titik. Jangan lu protes. Lu nggak percaya itu derita lu. Udah gua bacain dari Wahyu 1 ayat 18. Jangan lu protes, itu iman kami. Lu percaya nggak percaya EGP, emang gua pikirin itu derita lu, ya. Iya, aku nggak protes ini, cuma aku bertanya aja. Tadi, kau bilang wahyu. Gini. Kau taunya cuma wahyu. Bagaimana mungkin? Kau pada tahu wahyu, kau tuh taunya wahyu, tau nggak? Yesus yang sudah naik ke surga masih bisa bicara dengan Yohanes, itu tanya gimana? Ya bisa aja suka-suka Yesus. Dia mau naik ke surga dia masih bisa bicara. Buktinya dia bicara sama aku tahun 2000. Yesus bicara sama gue pakai bahasa Indonesia. Kalau Tuhan lu nggak bisa bicara itu derita lu. Kalau you punya Allah itu nggak bisa ngomong, bisu, itu derita lu. Tapi Tuhan kita nggak bisu, nggak muted. Tuhan kita itu bisa bicara, sampai sekarang dia bisa bicara. Iya, artinya setelah Yesus naik ke itu dia turun lagi ke bumi menjumpai Yohanes. Gak perlu turun, ada Roh Kudus yang bersama dengan kita. Roh Kudus itu disebut juga dengan Roh Kristus. Allah yang di dalam diri kita itu namanya Roh Kudus. Allah yang bersama kita namanya Firman Tuhan atau Immanuel. Allah yang gak kelihatan yang ada di surga namanya Bapa. Jelas? Jelas gak? Katanya tadi dia sendiri yang berkata Yohanes. Sekarang Roh Kudus. Jadi yang benar dia bilang nak. Ayubi saat ada Ayubi, kala Allah menjadi manusia dalam wujud Tuhan Yesus Kristus, kau tanya, kenapa Allah harus capek-capek turun ke dunia? Kala Yesus Kristus sudah naik ke surga dan berbicara melalui roh kepada setiap kami, kau tanya lagi, kenapa dia tidak turun bicara langsung? Jadi kau maunya mana? Udah kau pilih sekarang. Sekarang kok aku kasih dua pilihan. Kau memilih Yahweh, Allah Musa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang disembah, Allah Israel. Apa kau memilih Tuhan negeri Mekah pemilik batu hitam Ka'bah yang namanya si Allah? Kau pilih yang mana? Emang Allahnya Abraham, Ishak, Yakub itu siapa Bu Sofi? Pencipta langit dan bumi kamu bilang tadi. Kau pilih yang mana? Kau pilih Tuhannya Musa, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Yahweh, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel yang Maha Tinggi. Atau kau pilih Tuhan negeri Mekah pemilik batu hitam yang kita yakini sebagai Tuhan kita sekarang itu. Siapa? Kita lu aja lagi beda kok. Tuhan Yahweh. Siapa Tuhanmu? Nggak mungkin rumahnya aja beda. Yang satu rumah di Yerusalem, yang satu rumah di Mekah. Nggak bisa sama. Lu aja kali kita tidak serumah pun. Tuhanmu yang mana Yubi? Sama, jangan sama-samain. Enak aja. Allah punya 3 anak perempuan, Alat, Almanat, Al-Uzza. Allah itu punya anak cewek semua, nggak punya anak cowok. Sedangkan Allah kita itu anak tunggalnya namanya Yesus Kristus, Tuhan kami. Kalau Allah mau anaknya 3, Al-Uzza, Alat dan sama Manat, perempuan semua anaknya cewek 3-3. Enggak, kembali ke yang tadi aja. Tadi kan katanya bukan yang menjumpai Yohanes di kitab itu kan dari yang itu. Terus? Beneran yang kitab itu Yesus sendiri. Iya, kenapa heran gitu loh? Karena Yesus Tuhan kok. Kenapa heran?
kau pusingin tuh apa sih Yubi? Gue jadi pusing lihat kau. Kamu tuh pusingin soal apa sih? Lu tuh kayak anjing tau gak sih? Kayak anjing gue tuh ngejar buntut bulat aja ngejar buntutnya sendiri. Padahal yang dikejar tuh buntutnya sendiri, cuma bingung. Ini apaan sih? Kayaknya buntut gue sendiri. Muter lagi dari situ. Terus gue liat dia ngejar buntut lu tuh gue jadi bingung, gue pusing tau gak sih? Dia lagi ngebatas-batasin pusing gitu. itu apa sih sebenarnya? Gue bingung sama lu. Bisa Tuhan tuh ada batasnya gitu. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh gini. Gitu. Udah ya gantian ya Yubi ya. Perasaan udah bertahun-tahun gak berubah. Udah turun dia. Oh dia turun dia. Padahal aku pernah nawarin sama Alyobi loh, kita ketemu aja Yobi gitu. Dia nggak mau. Ya kita mau baptis dia itu memang. Oh ini ada di Ayubi disembur kepalanya biar sadar. Oh ya kayak dukun aja kita ya sembur. Kita sembur kepalanya si Yubi. Terasa ya udah 3 tahun sebenarnya. Ya ini ada siapa nih? Rian. Ya silakan. Rian. Aduh. Ini Rian yang Mulai dari Rian ngeyel di sini nih. Rian yang apa sih penjagal. Iya. Halo, sahabatku. Saya pamit turun ya. Saya standby di bawah. Oke. Iya, teman-teman. Halo Rian, bro. Saya mau persiapan pelayanan soalnya. Nah Mbak Lina, selamat tahun baru. Rian. Ayo thank you ya. Semangat. Selamat tahun baru. Thank you. Ini Selamat tahun baru Tuhan berkati. Ini pasti bahas Matius 4 ayat 10 ini. Dia ke room ini bahas Matius 4 ayat 10. Kita lihat ya, kita terima satu lagi nih. Biar dia Rian. Umar yang tadi nih. kapok-kapok. Iya, ini Umar yang tadi ini. Maaf bro, tapi saya beranak sapi juga dia. Tetangga juga punya kambing, beranak kambing juga. Kok manusia bisa beranak Tuhan gimana? Iya, Iya. makanya jangan jadi kayak kambing gitu loh. Tolong dong, manusia kok bisa jadi punya anak Tuhan Iya, gimana dong? jangan kayak kambing makanya. Ya. Enggak, tapi saya itu beranak sapi juga, gitu sama. Tadi Kambing saya saya kasih juga tahu bisa. itu Roh Kudus, firman berubah. Khususnya Bukan bisa jadi bukan manusia. wik-wik, Bapak, baru wik-wik itu bukan. Karena sudah wik-wik. emang kan Nabi Adam juga hasil wik-wik gitu. Nah itu Enggak juga kan? Nggak pernah dilahirkan. Pak Gini ya, Umar, Pak gini. Umar, pernah dengar nggak ada kucing beranak manusia? Pernah dengar nggak Pak Umar? Pernah dengar nggak ada Kamu pernah dengar nggak ada singa bersin keluar kucing? Enggak, kamu pernah dengar nggak ada singa bersin bisa keluar kucing? Enggak, barusan anjing itu punya Emang Bodina itu kalau serius? beranak Terus juga kalau nggak ada. gajah, ilus-ilus buntutnya keluar tikus. Lu pernah dengar nggak? Oh gitu. Terus Sudah ada ikan mungkin. paus kalau bersin keluar belalang. Oh gitu. Berarti manusia beranak Tuhan masuk akal. Nah, enggak? gue tanya. Singa kalau bersin keluarnya apa? Singa kalau bersin, hacing gitu keluarnya apa singa kalau bersin? Umbel, Ya air lah. ingus. Umbelmu katanya umbel Sophie ya. Loh, singa kalau bersin keluarnya apa? Gue tanya. Loh, kapan saya ketemu sama singa? Gue nggak tanya kapan lu ketemu singa. Gue tanya singa kalau bersin itu keluarnya apa? Loh, tapi di dalam Jelas. hadis nabimu Muhammad berkata singa bersin keluarnya kucing. Di mana tuh? Habisnya tuh. Sophie ngerti Arab enggak? Jangan Bisa. tahu. Oh, Bapaknya terbatas pengetahuannya. Repot singa bersin. Berani aja Tahu. sama sendiri. Masa kita nggak bisa bahas Al-Quran tambah jauh dong. Saya aja juga sudah di tadi nggak Lu nggak usah ngomong bahasa Arab, tadi lu sama orang Arab aja. Gua tak bisa bahasa Arab. Ibrani itu tidak menuhankan Yesus, tidak ada tritunggal, tidak ada triunifal, tidak ada trinitas. Yang diimani Umar bisa dipercaya nggak yang diimani Umar? Salah. Apa Di itu? Ibrani aja, orang Yunani aja, Yang YHWH diimani itu Umar bisa dipercaya nggak? Itu ada nggak yang diimani Umar? Itu? Ada nggak dia? Satu. Ada di mana dia? Allah sobat. Di mana? Ya itu baru Tuhan sama. itu tidak berani. Tomat maksudnya. Tuhan itu tidak diperanakan, Bu Sofi. Kalau beranak itu Ya, memangnya sekarang gua tanya, Tuhan siapa yang pernah bunting dan punya anak? siapa yang bunting? Emangnya Kau kan berkata Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Tuhan mana yang Kalau pernah Yesus itu bunting umur dan punya 13 anak? sampai 30 kemana? Dia kawin, dia sekolah. Masa Tuhan sekolah? Gak bisa. Coba pikir yang jernih. Tuhan Coba itu kau pikir beranak dari dulu. mana? Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Tuhan mana yang pernah Tidak bunting dan beranak. punya anak? Di mana Tuhan mana? itu saya tanya, saya sebagai orang Islam tidak dengar. Jawab satu-satu, jawab satu-satu. Apa ini? Jawab satu-satu. Tuhan mana yang Ayo bunting dong, dan beranak? pikiran berlisan aja. Gajah beranak Ayo, gajah. ayo, jangan ayo, ayo, punya, ayo. jangan punya. Udah, aku serahkan sama kamu, Bre. Tangani dia, Bre. Bre. Tidak itu bisa. Tangani dia, Bre. Pak Umar tahu dari mana dia tapi kamu sekolah, dia anjing beranak anjing kan? Pak Umar,
Saya tanya itu tadi. Ya, lebih banyak menggunakan akal buat, jangan buat layong-layong aja gitu. Iya. Pernah kok beranak kapan? Ambil di mana kita? Saudara dulu, Pak Umar. Saudara dulu, tarik nafas. Gitu. Ya. Pak Umar, tarik nafas, jangan kejang-kejang, jangan kejang-kejang. Ada kejang-kejang. Buang nafasnya pelan-pelan. Baru nanti kita. Nah, Pak Umar mau diskusi atau mau ngoceh doang di sini? Saya tahu. Ya, diskusi dulu. Ayo, diskusi. Berarti kalau diskusi dua arah kan, bukan satu arah. Oke. Banyak di dua arah ya. Pak Umar kan sudah banyak ngomongnya. Dengerin. Pak Umar udah banyak kan ngomongnya. Udah banyak kan? Boleh nggak saya sekarang bicara? Silakan. Pak Umar sudah pernah baca Alkitab? Atau dengar dari orang lain? Nah, berarti dari orang lain. Nah, terjemahan atau artinya? Berarti kan nggak pernah baca. Bapak berarti diasumsikan dengar dari orang lain. Umar ini kebiasaan ya. Kalau tanya, kamu siap dengerin jawaban, kamu diam dulu biar orang ada kesempatan menjawab. Nah, sekarang Pak Umar tanya saya, Bapak tahu dari orang lain atau baca sendiri? Coba tentang Yunani, siapa Tuhan di sana? Bukan Yesus. Bapak pernah nggak ke Yerusalem membuktikan kuburan Yesus, darah Yesus ada di sana, dijelaskan oleh penjaga-penjaga di sana kisah Yesus yang sebenarnya. Bapak pernah ke sana nggak? Pernah ke sana nggak? Tuhan kok bisa punya Pak Ade? Masuk akal nggak? Punya apa? Punya Pak Ade. Katanya ibu sama bapak, bapaknya Yusuf punya saudara. Loh, Pak Ade. Tadi kan saya sampaikan, Maria mengandung itu dari buah Roh Kudus, bukan wik-wik. Sampai di situ Bapak kenapa nggak terima? Bukan wik-wik. Harus dari wik. Nanti Adam itu juga ada, bukan wik-wik juga. Sekarang saya tanya, kalau Tuhan Yesus manusia, dengerin dulu. Kalau Tuhan Yesus manusia, selama hidupnya 33 tahun, pernah nggak dia sakit? Iya. Kemana saja umur 13 sampai 30 dia? Kemana saja? Sudah tahu kan? Sudah tahu kan? Nah, saya tanya, kalau dia manusia yang dibangun, dia pernah sakit nggak? Dia pernah berdosa? Sudah pas. Dari ini, dari itu Tuhan. Pak Umar, kalau saya tanya, jawabnya sesuai yang ditanya. Umar bukan kan? Benar ya? Umar, lu bacot lu aja Umar, diam dikit kenapa? Bukan jangan, Acipan belum benar, masih belum dewasa, jangan selor-selor pembicaraan dong, supaya kita dapat poinnya. Ini saya sedang menjelaskan ke Pak Umar, tapi Pak Umar nyerocos terus. Iya, kalau di dalam penjelasan itu, di dalam diskusi saya kan sudah siap mau menjelaskan. Bu Sofi katanya menjelaskan saja kayak sekolah ada. Ya ini saya bukan Pak Sofi, saya bukan Pak Sofi, saya Bray. Beda. Jadi di dalam otaknya Pak Umar jangan anggap saya Pak Sofi. Jangan. Aku Bu Sofi. Traumanya Pak Umar Bu Sofi sudah cukup sampai situ. Nah, Bapak sekarang ngomong sama Bray. Kayak kereta ada remnya, jadi kuping saya bingung gitu. Ya udah, sekarang dengerin dulu. Saya ngomong. Pak Umar, supaya orang itu mendapatkan pengajaran dari dialog kita. Jangan kok ke kereta aja lu. Kalau Pak Umar trauma sama Bu Sofi, sama saya jangan trauma. Saya bukan Pak Sofi. Mama gue. Itu tadi dia bilang gini, habis Bu Sofi nyerocos gini gitu, berarti trauma dia. Iya. Jadi gini ya, Pak Umar ya. Perasaan baru ketemu sama lu hari ini. Sembarangan. Parah itu udah bisa. Berarti setengah curhat. Nah gini Pak Umar, saya tadi sampaikan ke Pak Umar ya. Jadi melalui cerita-cerita kisah-kisah kehidupan nabi-nabi sebelumnya, ya Pak Umar pernah tahu nggak kisahnya Abraham yang mau menyerahkan Ishak anaknya sebagai kurban? Jelas. Tahu ya? Kalau di agama kita Nabi Ismail. Iya. Tahu nggak kenapa nggak jadi? Iya. Itu karena Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan domba. Karena belum waktunya. Ya, karena belum waktunya Allah. Lalu digantilah dengan domba. Nah, waktunya kapan? Waktunya pas Tuhan Yesus ada. Ya, ada Yesus di situ. Yesus masih belum lahir. Iya, nanti dulu, makanya ini datang nih firman Allah turun ke bumi menjadi manusia sama dengan manusia. Kenapa? Kok Yesus yang mengganti? Nanti dulu saya ceritakan dulu. Nah, begitu firman itu berubah jadi Yesus manusia, apa sih tujuannya diturunkan Yesus melalui Maria dan Yusuf? Tujuannya apa? Tujuannya supaya menyembah yang Esa gitu, supaya tidak banyak. Saya kasih tahu ya. Oke. Salah satunya adalah tujuannya adalah menghilangkan kurban. Ya. Jadi sejak Yesus dikurbankan di kayu salib, kesini tidak ada lagi kurban. Paham? Tadinya kan Ishak berubah, dikurbankanlah Yesus. Ya. Jadi di situ putus. Nah, yang kedua, purposnya apa tujuannya? Memberikan jalan kebenaran.
ya kan? Ya kan? Saya ngerti juga itu hukum benaran yang dituhankan. Waktu Taurat sebentar. Waktu hukum Taurat itu jalan kebenaran nggak? Benar nggak Taurat? Ya, jalan benar. Tapi disempurnakan. Sebentar dulu, saya jelaskan dulu pelan-pelan ini. Disempurnakan. Karena kenapa? Begitu banyak hukum Taurat yang dibuat oleh Musa, itu tidak sanggup dijalani oleh manusia. Terlalu sempurna. Makanya disempurnakan menjadi hukum kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Kepada Allah, Ya, bukan Yesus kan? horizontal dan Kepada vertikal. Allah. Bukan Yesus kan? Ya, nanti dulu. Nggak sabar. Ya, kan Yesus aja. Mau cepet lulus sih. Sabar dong, nanti. Soalnya lain belakangan. Nanti dulu, kalem dulu. Jangan mau cepet-cepet lulus kalau belum tahu apa-apa. Orang kita aja sekolah 12 tahun. Ya. Enggak, Sabar dulu, kalau Pak Umar. ini. Kali itu saya, soalnya terus itu aja. Akalmu. Nah, yang ketiga, Gak masuk akal tuh gak purpose-nya. masuk di akalmu. Bu Sophie tambah Pak tiga, Allah mau punya anak. Enggak ada Bu Sophie di mana itu. Yang Semuanya manusia. Nah, Omar, yang ketiga, purpose-nya adalah menghapuskan dosa manusia, yaitu dosa dari Adam sampai Tuhan Yesus hadir. Ya, itu yang ketiga. Jadi purpose-nya apa, Omar? Ya, Bukan satu dosanya Adam. purpose tujuannya ya. Ah, mana bisa dia ulangi. Dia setengah dibagi seperempat aja nggak tahu. Jadi, Ini ditutup. jadi gini, harus dulu. Lihat aja rekamannya di Al-Hayat Indonesia diulangi lagi ya. Sudah mengalihkan pembicaraan. Bu Sophie sudah mengalihkan pembicaraan. Coba setengah dibagi seperempat berapa? Gua tanya sama lu. Setengah dibagi seperempat berapa? Enggak jawab. Enggak, Bu Sophie. Jawab Umar jawab. Setengah dibagi seperempat berapa? Ya gua tanya sama lu, setengah dibagi seperempat berapa? Anak pintar. Tuhan itu Umar. harkat manusia. Umar. U-M-A-R. Setengah dibagi seperempat berapa? Anak pintar. Ini lihat agama bukan. Setengah dibagi seperempat. Ya jawab. Jawab. Setengah dibagi seperempat berapa? Berapa? Saya Setengah dibagi seperempat bilang berapa? ya, kalau pilih sama Bu Sophie ya, saya belikan setengah, bagi seperempat nanti ya, timbang sendiri hitung sendiri ya, ngerti Bu Sophie? Loh, nggak tahu kan lu? Makanya tadi ditanyain Bu si Sophie kalau kirim gula, busa. nanti Mana bagi kau seperempat ya, tahu? hitung sendiri itu, mana aku Orang kok aku tanya aja, kalau singa bersin keluarnya apa? Haji, singa bersin keluarnya apa? Lu bilang ingus, salah. Singa bersin keluarnya kucing. Jadi berarti gajah memang- itu beranak gajah. Berarti Bu memang Sophie, nggak kesimpulannya, mungkin. Pak Umar itu benar-benar untuk belajar. Kita sudah tahu motivasinya. Nah, Tuhan, Bu Sophie nih. Dalam Quranmu aja, ikan paus kalau bersin keluarnya belalang, singa bersin keluarnya kucing. Nggak ada yang mustahil. Dari mana? Anda Sekarang nggak tahu kanan gua tanya, kiri. Gua tanya ketika sudah naik Umar ke kanan kiri. UMAR jawab UMAR jawab Umar lu jangan lotos mulu kata tayar gua turunin lo Umar masuk akal nggak singa haji bersin keluarnya kucing masuk akal nggak masuk akal nggak singa bersin keluar kucing hah? Tapi masa beranak muda gak bisa. Bingung kan Bu Sophie untuk menjalankan Aku Tuhan nggak yang bingung. dilahirkan. Yesus berkata aku datang dari keluar dari Allah dan dia disebut Emang anak ada Tuhan? Allah. Kenapa? Karena asalnya dia dari Bapa dari Allah. Sekarang gua tanya sama lu, singa bersin keluar kucing. Itu ajaran Nabi. Gajah beranak apa? Gajah, Bu Sophie kalau pintar gajah beranak apa? Bu Sophie pelajaran kelas satu nih. Gajah beranak Umar, apa? ya. Ya anak gajah. Emangnya anak lu? Yang gua tanya setengah dibagi Manusia seperempat berapa? Tuhan. Jawab. Saya sudah Lah, aku bilang gajah beranak apa? Ya, anaknya gajah. Tapi kalau nggak ngerti lintas agama, diam aja mbak. Apalagi buka room, larinya ke gula. Enak aja. Saya kirim gula setengah ya. Emang tahu siapa Hitung gue? sendiri, ya. Oh, lu setengah dibagi seperempat aja nggak ngerti. Coba setengah dibagi seperempat berapa? Gua tanya sama lu kalau lu pinter. Setengah dibagi seperempat berapa? Ya, gula ya kirim ke saya Gua gula tanya setengah ya, kalau lu berseperempat. punya logika dipakai setengah dibagi seperempat itu berapa? Kayak gini, Umar, lu bicara Tuhan, gue tanya Tuhan lo. Tuhan kan pertama kali siapa yang Gini, mengakui Umar, Umar, gue tanya Tuhan lo, itu yang aneh Tuhan lo tuh. Umar, Tuhan kan enggak. Berapa terus yang menghentikan manusia itu bingung kan? iya. Alhamdulillah juga sekarang itu militarian sudah mengakukan Tuhan yang esa. Lama bener ya. Apa pertumbuhannya? Bu Sophie nggak Motivasinya paham. udah beda sih saya lihat Pak Umar. Sama Bendiki Bala ya, bukan bukan belajar, aja Ibu Sophie turunin. bukan untuk belajar ini. Iya, Umar, bukan untuk belajar. Umar, Nah, kita apa ini nggak tahu Jelasin masa juga. abah punya anak. Itu kayak gitu Bu Sophie nggak ngerti Tuhan. ini ngomong. Aduh.
Ya kalau yang kayak gitu jangan kasih panggung untuk pegel itu, nggak bentuk-bentuk. Udah nggak mau dengerin, rocos mulu. Iya, kalau mau belajar harusnya bener. Anak gajah atau sapi gajah, gajah punya anak namanya apa? Ya anak gajah. Emangnya anak lu? Hah? Halo, selamat sore. Ini lagi masuk rock and roll dia. Kayak sama Roma Irama. Halo, selamat sore para pemirsa. Iya, daripada gitu mendingan dakwah. Mau berdakwah kamu? Bang, Jangan abang. Apakah siapa yang tadi namanya nih? Siapa yang tadi namanya ngomong ini? Benos. Bu, Tuhan itu membutuhkan mukjizat tidak, Bu? Yang kita aren ini mah. Siapa? Bu, ketika Paren. Tuhan membutuhkan Si Pak Bu. Ini siapa dulu namanya? Paren. Oh, Benos. Iya, Bu. Iya, namanya Benos, tapi nama aslinya Paren, Bu. Paren. Konten apa onta? Mukjizat tidak, Bu? Onta, Bu, onta. Kenapa lu Nathan? Belum dulu ya. Jangan kegirangan turun. Kenapa Paren? Kenapa lu kayak kejang-kejang banget itu melihat juga Paren? Aneh lu yang kejang-kejang. Aneh lu ini. Itu yang kejang-kejang lihat tuh. Udah, saya mau tanya. Kalian kan lihat bahas agama sama Nas. Enggak, Jelas, kita akan bahas Nabi sampai kiamat. Enggak, ntar dulu. Gue udah bersumpah Agama yang lain. gue akan ngebahas Quranmu dan Nabimu sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mau apa lu? Mau apa? Sekarang gue tanya sama lu. Halo. Biarin. Pokoknya gue mau bahas Quranmu dan Nabi lu sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kalinya. Mau apa lu? Harus sampai itu lah, kamu tahu waktu naik ini. Kamu nggak ada Ibu Sofi, sekarang jawab, apakah Tuhan butuh buah mujizat? Sekarang aku mau tanya dulu Benos. Buat tanya Malik tanya itulah kalian. Gue tanya dulu, ya. Tuhan ini banyak nanya. Lu bicara Tuhan tentang itu mujizat. membuat mujizat. Ya, Tuhan itu membuat keajaiban, pembuat mujizat. Nah itu Tuhan yang membuat mujizat. Tapi kenapa Tuhan butuh mujizat? Aneh kalian ini. Siapa yang butuh mujizat? Siapa yang mengatakan Tuhan butuh mujizat? Mana Pertanyaan Tuhan yang aneh, butuh Benos. mujizat? Makanya satu buat Tuhan. Benches dia benches. Saya yang butuh, bukan Tuhan. Mau tanya apa benches? Pertanyaanmu yang aneh, yang butuh mujizat siapa? Yang punya mujizat siapa? Yang butuh mujizat siapa? Dengan mujizat. Lah berarti Tuhan kalian itu butuh mujizat. Iya, ini Mana Tuhan butuh mujizat mana? Benches, Tuhan itu di dalam Alkitab namanya the miracle worker, pembuat keajaiban. Kalau di dalam Quranmu, Allah itu perlu pinjaman, bahkan Allah perlu ditolong. Betul nggak teman-teman? Betul. Masa Allah butuh pinjaman? Yang perlu pinjaman tuh gue. Ini gue ya, mau nyicil buat beli rumah. Ini gue butuh pinjaman tau gak? Bentar lagi gue mau pinjam dari pemerintah buat nyicil rumah. Tuh gue butuh pinjaman. Kalau Allah lu, ngapain itu Allah butuh pinjaman? Emang Allah mau nyicil rumah kayak gue? Hah? Ketika Aku tanya sama lu, Bences, gue tanya sama lu, Bences, gue tanya sama lu, kenapa Allah lu di dalam Quran butuh pinjaman? Emangnya Allah lu perlu nyicil rumah kayak gue butuh pinjaman? Oh, berarti mengaku ya Tuhan itu sedang memiliki rumah. Makanya Tuhan lu yang menyicil rumah. Allah kamu, ini orang di dalam Quranmu Allah itu butuh pinjaman. Emangnya Allah nyicil rumah butuh pinjaman? Yesus itu berdarah. Buat apa Allah butuh pinjaman? Yesus itu di dalam Quranmu dikatakan berilah pinjaman kepada Allah. Buat apa sih Allah butuh KTA? Enggak, gue tanya, Allah butuh KTA buat apaan? Nah, justru itu yang butuh KTA itu di ketuhanan kalian. Aneh kalian ini balik-balikin fakta. Mana dikatakan Allah butuh pinjaman, mana? Legalitas Mana dikatakan Tuhan butuh KTA? Dengarkan dulu, legalitas keagamaan saja kalian dibentuk oleh manusia. 1, 2, ketuhanan saja kalian tidak ada anjuran dari Tuhannya sendiri. 3, di Alkitab itu tidak ada agama. Yesus tidak pernah menyebarkan agama. Dia mendirikan kerajaan. Yesus itu memerintahkan untuk mengambil kerajaan Adam yang dihilangkan Adam di kitab Kejadian ketika Adam jatuh dalam dosa, untuk diambil kembali, dimasukkan ke dalam kerajaan surga. Itu perintah Yesus, bukan agama. Tentang pemurtatan, ada murtad di sana, yaitu keputusan mereka. Kan itu juga kata ustadzmu, bukan kata orang Kristen. Itu ustadzmu yang berkata di Cimahi, di Cianjur, sampai Palembang, di mana-mana ada banyak orang yang masuk Kristen dari Sunda, dari Madura, segala macam.
Itu keputusan mereka dan itu dijamin oleh undang-undang bahwa setiap orang memiliki kebebasan dan hak untuk memilih keyakinan yang dianggapnya itu benar dan itu dijaga. Jadi tak usah kalian kepanasan. Nah, sampai di sini bisa teman-teman. Ayo lawan radikalisme, lawan kaum intoleransi. Di Indonesia ini milik semua agama, milik semua orang. Ya. Sampai sini bisa teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, share sebanyak mungkin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Bye bye.